الرحيم. يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدًا حي على حي على حي على لا حول ولا قوة إلا حي على لا
Silakan oleh Buya Herman dan Yong Emma. Para Buya kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallah bi'izni wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan insyaallah zahir dan batin, dan diberikan waktu luang serta keistiqomahan hati. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang umurnya panjang, badan sehat, waktu luang tak ada, dan istiqomah pun kurang. Alhamdulillah, bersyukurlah kita ke Allah selalu, karena itu masih berada tertanam di dalam qalbu kita. Maka syukur yang tiada taranya. Alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Al-Hakim rahimahumullah, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Al-Mukarram imam-imam kita rahimahullah, Bapak Ibu jamaah, hadirin kaum muslimin hamba Allah rahimakumullah, yang dalam kita selalu menjaga ibadah, berusaha kita semaksimal mungkin sholat berjamaah. Karena secara sering guru kita pun sudah tahu secara keilmuan, tinggal mengamalkannya lagi, bahwa sholat berjamaah itu tidak sama dengan sholat sendirian. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mengisi waktu kita menjelang sholat zuhur. Sekarang kita masih diizinkan Allah berada di bulan Muharram, bulan penuh hijrah. Sudah sering di mana-mana, di media sosial, televisi, radio, YouTube, kajian-kajian masalah hijrah secara keilmuan sangat luar biasa. Sekarang pengamalannya lagi, karena tidak cukup tataran ilmu. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu kalau tidak diamalkan tidak ada gunanya. Fir'aun itu kan banyak ilmunya itu, Qarun itu banyak ilmunya itu. Bahkan iblis itu jauh lebih hebat.
tapi pengamalan lagi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka oleh sebab itu, bagaimana kita selalu mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita ketahui, yang disampaikan oleh guru kita, baik secara langsung ataupun tidak, bersumberkan dari Al-Quran, hadis, dan lain-lainnya. Maka pengamalan itulah yang sangat penting sekali. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita dasarkan bicara masalah hijrah tersebut itu di dalam Al-Quran, diantaranya surah At-Taubah, surah Ali Imran. Kalau At-Taubah itu diawali dasarnya dengan iman. Alladzina amanu. Jadi hadirin, kenapa dengan dasar iman? Kita lihat lebih kurang 13 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, itu bicara menancapkan bagaimana mengokohkan iman. 3 balik tahun hadirin, itu bukan waktu yang sejenak, itu bukan waktu yang sebentar. Kokohkan iman dulu, baru hijrah. Kalau iman sudah kokoh, dasar, kalau masjid, bangunan, rumah, kita membangun sesuatu itu kan pondasi itu kan sangat menentukan. Kokohnya satu bangunan ditentukan di sana. Makanya iman itu sangat luar biasa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Setelah iman baru hijrah. Alladzina amanu wa hajaru. Jadi hadirin, mari kita kuatkan iman kita, keyakinan awal dengan kondisi dan situasi dunia sekarang ini yang tak menentu. Itu iman diminta kokohkan, bukan hanya diri kita, bukan hanya suami istri, anak-anak turunan awak. Sangat penting. Apalagi kalau anak-anak zaman sekarang kan banyak tantangannya. Apalagi kalau sudah handphone di tangannya, habis sudah. Kalau tidak ada filter di sana. Jangan bangga dulu kasih anak SD handphone, bisa dia mengakses internet. Yang di kerajaan awak suami istri dah dulu tahu itu. Kenapa? Filternya di sana nggak ada. Jadi penting hijrah kepada yang lebih baik. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu, bersungguh-sungguh fi sabilillah, pada jalan yang Allah ridha. Hadirin, awak gonta kabilo awak kada tahu doh bila meninggal. Wa mata dari nafsun bi ayyin ardin tamut. Luqman 31-34. Usia berapa, sedang di mana, umuh barah awak akan meninggal, kita tidak tahu. Yang jelas kita berusaha melakukan yang terbaik untuk diri, keluarga dan anak-anak kita. Kalau Allah diri awak, salamayan anak-anak awak. Karena tantangannya itu bare. Dengan hanya diri kita. Anfusihim bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan diri. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, setidaknya dalam pandangan para ulama, hijrah kita berpindah secara i'tiqadiyah. Al-hijratu al-i'tiqadiyah, ikatan-ikatan keyakinan, faham, atau kepercayaan-kepercayaan yang tidak cocok dengan Islam, tinggalkan. Tidak perlu dipakai, karena nanti itu akan dipertanggungjawabkan. Jadi al-hijratu i'tiqadiyah, keyakinan. Maka dua-duaan keyakinan awak dalam Islam. Kalau sudah Islam, sudah. Tetapi nanti Islam itu, agama itu, iman itu bukannya ada di masjid. Hadirin, rumah saji ketang buang dah. Luar masjid, mereka dibuat di kantor, kau lah ulah lah boleh.
Tanda tangan lah palsu loh boleh. Tidak boleh. Iman itu bukan hanya di masjid. Maka iman itu yazid wa yanqus, naik dan turun. Naik itu dengan taat, dengan takwa, turun itu dengan maksiat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan itu selalu ada dalam diri kita. Disitulah usaha kita. Jadi sekali lagi, iman bukan hanya di masjid, tempat ibadah, tetapi di mana saja kita berada harus. Kalau itu dilakukan kan insya Allah aman tuh. Bahkan tasira barang awak itu bisa wasobok tuh. Tidak akan ada maling, tidak akan ada curi. Kenapa? Iman. Hadirin kaum muslimin, al-hijrah itu fikriyah, hijrah secara pola pikir yang tidak cocok dengan ide, gagasan, pola pikir Islam, tinggalkan. Pasti banyak tantangan awak tuh. Hadirin kaum muslimin, syu'uriyah, al-hijrah itu syu'uriyah, perasaan yang tidak cocok dengan syariat Islam. Kalau perasaan kita itu sudah kokoh, sudah istiqomah di dalam Islam, maka melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, kita tidak senang itu, tidak nyaman itu, tidak tentram buat. Siapa saja orangnya sesuai dengan kapasitasnya. Makanya kalau seandainya perasaan kita sudah istiqomah di dalam Islam, melihat hal-hal yang bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul, dia tidak akan tinggal diam. Inilah Rasul menyatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Kalau kau mencari kemungkaran, cegahlah dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu. Sesuai dengan kesedihan kita. Kalau awak sebagai pejabat, jabatan awak itu cegah kemaksiatan tuh, kemungkaran tuh, sesuai dengan posisi kita. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menyatakan bahwa agama itu bisa tegak, bisa tersyiar dengan apa? Dengan sultan, kekuasaan. Bakuar-kuar warna ustaz tu, buya tu, ulama tu menyampaikan halal, haram, mungkarat tu tak boleh, itu maksiat, tutup, tak boleh itu. Didangan dah indah yo. Tapi kalau penguasa, pejabat, tidak perlu bicara. Buat selembar kertas, edarkan, tanda tangan, stempel, edarkan. Besok tempat maksiat itu tutup. Langsung tutup semua. Kenapa? Sultan. Benar Rasul menyampaikan itu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Apa gunaan? Kalau awak dititipkan amanah oleh Allah sebagai penguasa, penentu jabatan itu, manfaatkan untuk jalan yang Allah ridho. Kalau tidak nanti akan dihisab, akan dipertanggungjawabkan. Fa'ilam yastati, kalau tidak taluk, tidak sanggup, awak tidak ada kekuasaan, awak tidak ada apa-apa dah. Wabilisani, dengan lidah, lisan, nasihat, salah bahasa po, tukah bahasa itu kalau di Minang. Sesuaikan dengan itu. Mungkin kita sebagai ayah, ada anak awak keluar malam, masuk. Anak awak mah, anak tu seperintah ayah cuma deh, keponakan seperintah mama, kan seperti itu. Kau enggak, hati-hati itu. Kita yang punya anak tanggung jawab. Kalau jam sawaleh yang dulu kamanyo. Jadi kalau tidak ada yang mengawasinya lagi. Kalau itu kan aman tuh, bapak-bapak polisi kita kan tidak repot itu kerja malam. Soalnya itu jalan-jalan tawuran ini, sedih kita melihatnya itu. Manfaatkan. Fa'il lam yastati, kalau tidak sanggup juga, kata Rasul,
wa biqalbi, dengan hati doa mohon ke Allah. Keheningan malam Bapak Ibu doa dan sangat diijabah. Hati yang bersih, qalbu yang bersih, itu doa sangat distajabah di persigahnya malam. Wa dzalika adhaful iman, kata Rasul. Itulah selemah-lemahnya iman. Membencihi kemaksiatan, ndak talo dewa melakukan untuk merubahnya maka setidaknya membencihi itu bahwa itu adalah maksiat. Kita tidak mau, ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Berikanlah kekuatan kepada kami, ya Allah, untuk menghindarkannya, menjauhkannya. Warinal batila batila warzuqna ijtinabah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi besok itu mari kita bersama-sama hijrah kepada yang lebih baik. Kalau itu kita lakukan, apa kata Allah? A'zamu darajatan indallah. Itu adalah lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat di sisi Allah. Dan Allah pasti memberikan wa ulaika humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang menang. Menang itu bukan hanya di dunia, hadirin, tapi dunia wal akhirah. Jadi sebelum akhir nafas kita masih diberikan kehidupan oleh Allah. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya sesuai dengan kondisi apa yang di Allah titipkan kepada kita. Sebagai apa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk jalan yang Allah ridho. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, al-afwu minkum ilal liqa wastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.